Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub, hadis yang ke berapa? 95. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati, tentang perempuan, taro fi manamiha, yang bermimpi, ma yarar rajulu, sebagaimana mimpinya orang laki-laki. Qala, beliau bersabda, tautasil, maka dia wajib mandi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, di dalam hadis Muslim ditambahkan kalimat faqalat Ummu Salamah, maka bertanya Ummu Salamah, wa hal yakunu hadza, apakah yang demikian ini bisa terjadi? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya. Famin aina yakunu syabahu, maka dari mana datangnya persamaan? Bisa difahami nggak maksud dari teks hadis ini? Jadi teks hadis ini simpelnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas masalah seorang perempuan yang bermimpi sebagaimana laki-laki bermimpi. Yang dimaksud di sini adalah kalau laki-laki mimpi basah, maka dia punya kewajiban untuk mandi junub, mandi wajib. Nah, sementara kalau perempuan itu kan ada pertanyaan, selama ini kan di dalam pelajaran fikih jarang dibahas. Yang dibahas pokoknya mandi basah itu selalu dikaitkan dengan laki-laki. Nah, ternyata di dalam hadis ini diterangkan bahwa wanita ketika dia punya mimpi basah juga, nah nanti ada syarahnya, kategori mimpi basahnya wanita itu seperti apa, maka dia punya kewajiban untuk mandi juga. Nah, Ummu Salamah bertanya, memang yang demikian ini bisa terjadi? Dijawab oleh Rasulullah, iya. Artinya ada persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan ubudiyah. Walaupun ada perbedaan juga dalam hal ubudiyah. Itu bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita membahas syarahnya. Yang pertama yang menarik di sini adalah nama Ummu Sulaim atau Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya Sahlah binti Milhan al-Ansariyah. Artinya dia berasal dari kaum Ansor yang tinggal di Madinah. Ia adalah ibunda dari Anas bin Malik. Jadi tadi kan Anasin anaknya, terus wa'an Ummu Salamah ibunya, Ummu Sulaim. Ia adalah sahabat wanita dan memiliki periwayatan hadis. Jadi salah seorang sahabat wanita yang meriwayatkan hadis. Suaminya yang dahulu adalah Malik bin Nadhr di masa jahiliyah. Dari hubungan dengan suaminya tersebut lahirlah sahabat Anas yang menjadi khadimu Rasulillah. Anas bin Malik ini kan pembantunya Rasulullah. Jadi Anas putra Malik. Nah, ketika datang Islam, Ummu Sulaim bersama kaum Ansor masuk Islam. Nah, kemudian suaminya marah besar. Kemudian suaminya pergi ke Syam hingga meninggal dunia. Jadi statusnya cerai mati karena ditinggal sampai meninggal dunia. Setelah itu Ummu Sulaim dikhidbah oleh Abu Talha Zaid bin Sahal al-Ansari al-Khazraji. Artinya dari kaum Ansor, dari suku Khazraj, namanya Abu Talha.
Ummu Sulaim dihidbah itu tahu artinya apa? Dilamar. Nah, Ummu Sulaim hanya menginginkan keislaman Abu Talha sebagai maharnya. Jadi mas kawinnya minta untuk masuk Islam. Ini bisa dijadikan dalil bagi para wanita yang dilamar oleh laki-laki non-muslim dan meminta supaya keislamannya itu sebagai mahar. Itu dibolehkan. Umpama dua gadis ini ada yang melamar, saya mau jadi istri kamu tapi syaratnya kamu masuk Islam dan itu dijadikan mahar. Boleh, karena sudah ada contohnya. Yang menikahkan, akhirnya Abu Talha pun masuk Islam. Yang menikahkan Ummu Sulaim adalah putranya Anas bin Malik. Jadi ini juga menjadi dalil apabila ada seorang ibu yang akan menikah, dia tidak punya wali lain kecuali anak laki-lakinya, maka anak laki-lakinya boleh untuk menikahkannya, ya. Ummu Sulaim terkenal sebagai wanita yang cerdas, paling kokoh hatinya, paling bagus adabnya, dan sangat religius. Kisah yang begitu masyhur dari Ummu Sulaim dan Abu Talha adalah ketika putranya meninggal dunia. Mungkin pernah dengar cerita ini. Ada seorang sahabat wanita, putranya meninggal dunia. Ketika suaminya pulang, nah si suami ini dilihat kondisinya masih dalam keadaan capek, dalam keadaan hatinya masih tidak tenang, mungkin dalam pekerjaan di luar. Nah sehingga Ummu Sulaim ini tidak lantas menceritakan bahwa putranya telah meninggal karena khawatir suaminya kaget dalam kondisi yang tidak tepat. Bahkan diladeni dulu, dibuatkan minum, dibuatkan makan, ditemani makan dan minum. Bahkan sampai terjadi hubungan intim antara suami dan istri. Setelah suaminya adem-adem, anteng-anteng, tenang-tenang, baru Ummu Sulaim ini menceritakan putranya sudah wafat, sudah meninggal. Ini contoh akhlak wanita solihah, sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Ini cerita yang sangat masyhur. Kalau wanita zaman sekarang, jangankan anaknya meninggal, ya kan, di kamar mandi ada kecoa aja hebohnya setengah mati. Suami capeknya luar biasa, awas di kamar mandi ada kecoa, ndak urus suaminya capek atau tidak. Nah ini contoh wanita-wanita penghuni surga pada zaman dahulu yang kita bisa ambil suri tauladannya. Dan riwayat kisah ini terdapat di dalam Sahihain. Sahihain ini yaitu muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Itu syarah yang pertama. Jadi Ummu Sulaim atau Ummu Salamah itu ada dua soalnya. Ada Ummu Salamah istri Rasulullah, ada Ummu Sulaim ibundanya Anas bin Malik. Syarah yang kedua, hadis ini menunjukkan semangatnya Ummu Sulaim untuk belajar agama dan bagusnya adab Ummu Sulaim dengan sebelumnya menyampaikan udzur. Jadi seorang wanita itu tidak boleh menjadikan alasan kesibukan kewajibannya sebagai alasan untuk malas menuntut ilmu. Karena Ummu Sulaim mencontohkan walaupun kodratnya sebagai seorang wanita, tapi dia tetap punya semangat untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, seseorang sudah sepatutnya bertanya pada hal yang ia butuhkan, termasuk pula dalam perkara yang ia merasa malu untuk diungkapkan. Ini kan perkara yang malu sebenarnya. Seorang wanita bertanya kepada laki-laki seputar tentang masalah mimpi basah. Tapi ketika ini dibutuhkan dalam hal yang berkaitan syariat, maka sah-sah saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh bertanya seorang wanita kepada guru laki-laki dalam hal-hal yang tabu seperti ini, tapi di dalam majelis yang ramai. Tidak boleh bertanya dalam kondisi berdua-duaan atau bertanya lewat telepon, karena ini bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau dalam majelis yang ramai seperti ini, boleh-boleh saja untuk bertanya yang berkaitan dengan masalah fikih dan syariat, yang itu manfaatnya bisa digunakan dan sangat penting untuk ibadah ke depannya. Selanjutnya, rasa malu seseorang jangan sampai menghalangi untuk mengetahui kebenaran dan jangan sampai mencegah dari bertanya. Jadi malu itu jangan sampai menghalangi kebenaran. Kalau malu menghalangi kebenaran, maka malunya salah. Tapi kalau malu untuk melindungi diri dari kekeliruan, maka malunya itu betul. Kenapa kamu kok sekarang jilbaban padahal dulu tidak jilbaban?
malu saya punya anak gadis sekarang jilbaban, masa saya ndak jilbaban. Itu malu yang betul gitu lah. Tapi kalau malu, kenapa kamu kok nggak mau nanya? Malu saya. Nah akhirnya karena nggak nanya itu dia nggak tahu, dan ketika nggak tahu setiap ibadah dia salah. Yang kelima, penempatan malu yang tidak tepat adalah ketika pertama menghalangi dari bertanya pada sesuatu yang mesti ditanya. Yang kedua, meninggalkan mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dan yang ketiga, luput dari berbagai hak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ini ada hadis yang memuji wanita Ansor. Ni'man nisa'u nisa'ul Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Lam yakun yamna'uhunnal haya. Rasa malu tidak menghalangi mereka ayyatafaqqahna fiddin, untuk mempelajari ilmu agama. Yang keenam, hadis ini jadi dalil kebenaran itu datangnya dari mana? Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka setiap mau mengambil sebuah keputusan, jangan mengedepankan masalah perasaan dulu, tapi lihat hukum syariatnya dulu. Kalau syariatnya betul, maka hukum syariat dikedepankan. Kalau betul, laksanakan. Kalau nggak benar, tinggalkan. Contoh, kalau dalam ajaran agama Islam, mencuri itu hukumannya potong tangan. Kalau ikut perasaan, tega nggak motong tangannya orang? Nggak tega. Tapi kalau berdasarkan hukum Allah, walaupun nggak tega, harus dikerjakan. Salah satu contoh negara yang menerapkan hukum ini adalah Arab Saudi. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rezeki suatu saat bisa umroh, bisa haji. Coba cari penduduk warga negara Arab yang tangannya dipotong gara-gara mencuri. Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena mereka takut dengan hukum Allah, sehingga hukum Allah ini lebih terasa daripada, lebih bermanfaat daripada hukumnya manusia. Di Indonesia tidak ada potongan hukum tangan. Mulai dari pejabat yang paling rendah sampai pejabat paling tinggi selalu ada oknum-oknum yang korupsi. Kenapa? Karena hukumannya berdasarkan rasa tega atau tidak, bukan karena kebenaran dari Allah atau tidak. Selanjutnya yang ketujuh, wanita juga diperintahkan mandi junub ketika mimpi basah, tetapi dipastikan harus keluar mani. Jadi kalau kemarin kan hanya mimpi basah, diceritakan wanita mimpi basah tapi tidak spesifik. Nah, di dalam hadis ini diterangkan syarah yang jelas bahwa wanita itu ketika dia mimpi basah dan dipastikan keluar mani, wanita bisa nggak keluar mani? Wanita itu juga bisa keluar mani, tapi bentuk air maninya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Maka ketika si wanita ini bangun dan kondisinya juga basah, dan basahnya beda dengan basahnya pipis, maka dia masuk kategori mimpi basah, dan itu diwajibkan untuk mandi juga. Walaupun masih gadis, yang penting dengar dulu lah, nggak ngerti nggak apa-apa, nanti lama-lama ngerti sendiri ya. Yang kedelapan, orang yang mimpi basah itu ada 3 keadaan, baik laki-laki maupun perempuan. Pertama, ada yang bermimpi erotis, maksudnya bermimpi ya mimpi begitulah, karena udah dewasa semua ya. Ada yang bermimpi erotis dan melihat adanya mani. Jadi mimpi erotis, mimpi yang vulgar, ketika bangun tidur ternyata celana basah, bukan ngompol, kan beda ngompol dengan enggak. Kalau pesing ya berarti ngompol, kalau nggak pesing ya enggak berarti. Ternyata basah, maka dia wajib mandi. Mimpi ada syahwat, mimpi ini mimpi yang vulgar, bangun kelihatan basah, memang basah gitu, maka dia wajib mandi. Yang kedua, mimpi erotis. Jadi mimpinya vulgar, ketika malam mimpi vulgar, tapi ketika bangun tidak keluar mani, tidak keluar apa-apa, baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Jadi mandi itu kalau basah, namanya mimpi basah ya harus benar-benar basah. Kalau tidak basah ya berarti tidak perlu mandi gitu. Kemudian yang ketiga, ketika bangun tadi malam nggak mimpi apa-apa, tapi ketika bangun ternyata basah dan bukan ngompol. Karena ada juga kemungkinan begini toh, bangun tidak mimpi apa-apa, tidak merasa mimpi apa-apa, kok tiba-tiba keluar air mani. Nah itu bagaimana? Maka diwajibkan mandi junub, karena bisa saja ia memimpikan sesuatu dalam tidurnya lalu lupa.
Jadi diwajibkan tetap mandi junub. Jadi letak syariat mandi junubnya itu terletak pada basahnya, bukan pada mimpinya. Ketika bangun tidur basah, bisa jadi tadi malam dia mimpi, cuma dia lupa. Selanjutnya yang kesembilan, jika bangun tidur seseorang mendapati ada yang basah di pakaiannya dan tidak mengetahui ini mani atau bukan, karena kalau cowok bisa jadi mani, belum tentu mani kan. Kalau wanita bisa jadi itu keputihan, belum tentu itu cairan mani kan. Saat tidur bermimpi erotis, cairan tersebut dihukumi mani. Jadi bangun tidur, ini ragu, ini mani atau tidak yang keluar. Tapi ketika tadi malam tidur jelas mimpi erotis, maka itu dihukumi mani. Jika tidak diketahui sama sekali air mani ataukah bukan, saat mendapati sesuatu yang basah ketika bangun tidur, padahal saat tidur tidak bermimpi erotis, dihukumi tetap mandi untuk kehati-hatian. Pokoknya kalau bangun basah dan basahnya sifatnya berlendir bukan cair, maka mandi karena bentuk dari kehati-hatian. Yang ke-10, adapun orang yang dalam keadaan sadar keluar mani, berarti diwajibkan mandi junub secara mutlak dalam kondisi sadar ya. Meskipun keluarnya tidak dengan syahwat, karena ada penyakit orang ya tanpa ada syahwat dia maninya keluar sedikit-sedikit keluar mani, maka setiap dia mau sholat dia diwajibkan mandi junub. Meskipun keluarnya tidak dengan syahwat dan keluar dengan sebab apapun. Inilah pendapat dalam madhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pokoknya keluar mani harus mandi dalam keadaan sadar apapun penyebab keluar maninya. Tapi kalau ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambali berpendapat tetap disyaratkan memancar dan terasa nikmat. Jadi kalau keluarnya terasa nikmat dia wajib mandi. Tapi kalau keluarnya tidak terasa nikmat karena penyakit tadi itu, maka dia tidak ada kewajiban untuk mandi. Ya memang fikih seperti ini harus tahqiq, harus detail. Memang kelihatannya vulgar, tapi ini dibutuhkan dalam hal yang berkaitan dengan masalah ubudiyah. Bayangkan kalau kamu nggak ngerti seperti ini, terus main asal sholat aja, main asal ibadah saja, ternyata sholatmu nggak sah, ibadahmu nggak sah, diakibatkan karena kurangnya atau minimnya ilmu pengetahuan seputar hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Yang ke-11, hadis ini jadi dalil bahwa wanita juga mengalami mimpi basah dan keluar mani sebagaimana pria. Yang terakhir, anak laki-laki atau anak perempuan akan menyerupai ayah atau ibunya dilihat dari mani yang keluar dari keduanya. Jika ada mani yang keluar lebih dulu saat hubungan keduanya, anak akan mirip dengannya. Ini tidak perlu dibahas saudara yang ini. Yang penting hukum yang berkaitan dengan masalah air mani yang keluar baik dari laki-laki maupun perempuan itu bisa dipahami. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ya. Mimpi basah pada saat puasa itu batalin puasa apa enggak? Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah mengeluarkan air mani secara sengaja ketika dalam keadaan berpuasa gitu. Tapi kalau air maninya tidak keluar maka tidak membatalkan puasa. Bahkan misalkan ketika bulan puasa seorang suami dan istri bercumbu tapi tidak sampai keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa. Tapi jauh lebih baik tahan dulu nunggu sampai buka puasa gitu. Jadi buka puasanya selesai dulu baru boleh bermesraan antara suami dan istri itu. Tapi kalau misalkan kamu ketika siang puasa, siang tidur kok mimpi basah, keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Tapi harus wajib mandi junub. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Cukup? Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rezeki yang barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi